Di era globalisasi ini, mayoritas permukaan bumi yang didiami oleh ratusan juta jiwa berdiri dalam kedudukan relatif damai. Namun, tak dapat disangkal bahwa tidak seluruh bagian belahan bumi yang didiami manusia tidak dalam kondisi tersebut. Sejumlah contoh kondisi politik yang telah berlangsung cukup lama di sekian negara adalah perang dingin, perang tanpa deklarasi, perang proksi, perang saudara, hingga eskalasi menuju perang total. Salah satu tipe dan contoh yang akan kita telaah hari ini adalah perang proksi antara Republik Ukraina dengan Federasi Rusia. Perang proksi didefinisikan sebagai perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Perang proksi yang sedang terjadi di Ukraina berawal dari tahun 2013 hingga masa kini. Bermula saat Presiden Viktor Yanukovych suspensi persetujuan asosiasi dengan Uni Eropa, hingga mendekati relasi dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia yang menyebabkan besarnya protes dari massa dengan konsensus adanya penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi, yang berkulminasi terjadinya baku tembak dengan pihak oposisi yang disponsori oleh Federasi Rusia. Perang di Donbas adalah salah satu krisis di daerah Ukraina yang menjadi medan perang antara pihak proksi. Awal bulan Maret 2014, sembari kekacauan dari revolusi Ukraina, gerakan Euromaidan, hingga aneksasi Crimea, terjadinya gerakan separatis serentak di daerah Luhansk dan Donetsk dengan mendeklarasikan diri yang secara kolektif termasuk region Donbas di Ukraina. Dilanjut lagi pada Februari hingga Maret 2014 dengan aneksasi Crimea secara spontan oleh Rusia dengan mendatangkan truk-truk membawa ratusan tentara hingga kendaraan baja dengan cadar menjaga stabilitas dan kedamaian saat berlangsungnya referendum oleh masyarakat Crimea dengan hasil mayoritas ingin bergabung dengan Federasi Rusia. Pihak Ukraina menolak dan membantah bahwa adanya kecurangan dalam referendum tersebut atas campur tangannya Rusia. Dan telah berlangsungnya baku tembak antara tentara Ukraina dengan milisi gerakan separatis Ukraina atau Angkatan Bersenjata Serikat di Novorossiya yang dipimpin oleh Denis Pushilin dan Leonid Pasechnik. Novorossiya atau Novorussia mengartikan New Russia atau Rusia baru. Pada bulan April 2014, Ukraina meluncurkan serangan dengan operasi pasukan gabungan atau Joint Forces Operation yang berjalan cukup sukses menuju bulan-bulan selanjutnya dan sangat memojokkan daerah yang awalnya dikontrol oleh pasukan separatis pro-Rusia. Sembari berlangsungnya baku tembak dan penyerangan-penyerangan yang berlanjut, terjadi insiden naas yang tak terhindarkan, yaitu penembakan jatuh pesawat Malaysian Airlines Flight 17 pada tanggal 17 Juli yang merenggut 298 nyawa. Pihak militer separatis menuduh pemerintah Ukraina atas penembakannya dan berlaku juga sebaliknya. Berlanjut setelah investigasi oleh tim investigasi dari Belanda atas penemuan dan bukti menyimpulkan bahwa misil yang ditembakkan terhadap pesawat tersebut berasal dari sistem misil anti-udara Buk milik Brigade Rudal Anti Pesawat ke-53 dari Federasi Rusia yang ditempatkan sementara di daerah gerakan separatis yang kemudian dikembalikan ke Rusia dari perbatasan. Setelah baku tembak, bombardir, dan penyerangan-penyerangan yang berlalu terhenti atas gencatan senjata pertama pada Juli 2014 yang berlangsung cukup singkat. Pada Oktober 2019 hingga Juli 2020,
Diselenggarakannya negosiasi oleh beberapa belah pihak delegasi yang hadir termasuk Vladimir Putin dari Federasi Rusia. Dirumusnya persetujuan dengan harapan untuk menghentikan konflik di Donbas yang bernama Persetujuan Formula Steinmeier, dinamai atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, dengan perlahannya reintegrasi daerah-daerah kembali ke tangan pemerintah Ukraina. Namun, ketegangan kembali meningkat pada akhir bulan Maret 2021 di Laut Azov dan sekujur perbatasan Rusia-Ukraina dengan rearmamen hingga latihan simulasi militer oleh Federasi Rusia di Crimea hingga sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Aksi provokasi tersebut dikecam oleh warga internasional dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pemerintah Ukraina. Aksi tersebut dilancarkan lengkap dengan formasi gabungan seluruh aset militer dari kendaraan lapis baja, helikopter, hingga pesawat tempur. Semua itu memuncak dengan konklusi dan spekulasi akan potensi krisis, baku tembak yang akan meluas, penyerangan serbu secara spontan, hingga yang sangat tak terbayangkan dan tak diharapkan adalah Perang Dunia Ketiga. Untuk saat ini, segala belah pihak berusaha membuka mulut Kremlin dan mencari tahu alasan dan rencana Federasi Rusia di waktu yang akan mendatang. Sekian dari informasi yang cukup saya persembahkan untuk saat ini. Terima kasih telah menyimak dan menikmati video hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terkini seputar perangkat militer alutsista dan serangkai rupa video lainnya. Salam Libera dan sampai jumpa.